Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5.
Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom GBI Menteng. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara
Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, hari yang luar biasa buat setiap kami. Kalau kami boleh datang di hadirat-Mu, kami mau beribadah, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biar firman Tuhan yang dibagikan atas setiap kami itu boleh bertumbuh, subur, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko, Nyotora Harjo ya Tuhan, beserta setiap wakil-wakil gembala yang ada ya Tuhan. Juga berdoa buat gembala rayon kami ya Tuhan, Bapak Budi Sastra ya Tuhan, beserta wakil-wakil gembala yang ada. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa buat gembala cabang Tuhan di tempat kami, di tempat ini ya Tuhan, Bapak Binsar Sitorus bersama dengan Pak wakilnya Bapak Hermanto Tuhan yang memberkati, memakai setiap beliau-beliau yang ada ya Tuhan, memakai perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan visi yang daripada Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat tempat di mana kami boleh tinggal ya Tuhan, di kota Jakarta ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat atas kota ini ya Tuhan, Tuhan yang memberikan rahmat-Mu, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberikan kesatuan, keamanan Tuhan atas kota tempat di mana kami tinggal ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Turunkan rahmat Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan ada di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Tuhan yang bertahta, yang berdaulat atas bangsa kami. Kami minta Tuhan persatuan dan kesatuan atas bangsa kami. Kami minta juga Tuhan pengurapan atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bahkan atas setiap jajaran pemerintahan yang ada, juga atas seluruh warga negara yang ada di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan ya Tuhan, baik di bangsa Indonesia, baik di seluruh bangsa-bangsa yang ada ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan, hadirat Tuhan yang ada, Kau yang Tuhan bertahta atas setiap kami, atas setiap ibadah yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur, dan hari ini kami siap untuk berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan iman kami. Yuk sama-sama
Sebab Kau bersama kami.
siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
panggil namamu Tuhan, nama yang ajaib Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Kau jawab setiap yang kami harapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil namanya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Nama yang ajaib. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil namanya Yesus, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, panggil namanya Yesus, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih yang kami harapkan Tuhan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya, kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau yang tak pernah gagal, Kau yang selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang bersuka cita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah minggu pertama dari bulan Mei. Kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan perpuluhan maupun persembahan kolekte. Kita percaya bahwa
memberi itu menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh mempersembahkan melalui kris maupun bank account yang akan nanti ditayangkan. Izinkan saya memimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi kepadamu. Kami rindu pemberian kami membuat Engkau bersuka Tuhan. Terima kasih. Ini bukti bahwa kami bersandar kepadamu, berharap kepadamu, percaya kepadamu. Dan berkatilah umat-Mu Tuhan yang bekerja, berusaha, anak-anak, studi anak-anak, masa depan anak-anak, semuanya biarlah senantiasa di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan yang akan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah Engkau selalu semakin ditinggikan. Di dalam nama Yesus, amin. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan, berikut pengumuman gereja kita, Minggu 3 Mei 2026. Menyambut serta mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini yang dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan konseling dengan Bapak atau Ibu Gembala, pelayanan doa, baptisan, pemberkatan pernikahan, dan pemberkatan rumah atau kantor, serta administrasi lainnya, dapat menghubungi sekretariat gereja dengan Tiur di nomor yang tertera. Hai Moms, mari ingatkan untuk anak-anak kita setiap hari Selasa dan Kamis pukul 20.30 hingga 21 melalui Zoom meeting membaca Alkitab bersama Gereja Anak. Kegiatan ini adalah suatu wadah untuk anak-anak dapat bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Mengajak jemaat Tuhan untuk hadir berdoa bagi Indonesia di ibadah Healing Worship for Indonesia pada hari Rabu 6 Mei 2026 pukul 20 secara online melalui Zoom meeting dengan worship leader oleh Ibu Gembala PDM Julita Manik. Firman Tuhan ibadah Minggu 10 Mei 2026 akan dilayani oleh ibadah anak Kak Arta, ibadah umum Bapak PDM Erwin Teja Sasmita. Sekian pengumuman gereja kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau Tuhan menaburi kita dengan firman-Nya yang berkuasa. Satu kata saja dari Tuhan kalau kita bisa tangkap hari ini, itu menjadi sumber iman yang luar biasa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Manusia sangat terbatas, tapi satu kata dari Engkau Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kami. Sebab itu kami izinkan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati, kami mau fokus, dan biarlah karya-Mu bekerja pada pagi hari ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, minggu pertama bulan Mei ini Tuhan mau mengangkat iman kita, imajinasi kita untuk percaya bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang yang membatasi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita bukannya kemampuan kita, bukannya orang-orang sekeliling kita, kepintaran kita, harta kita, atau apapun juga. Tapi kita tidak berani atau kurang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Laut Merah pun bisa terbelah. Haleluya. Tembok Yeriko yang tebal, setebal apapun yang menghalangi engkau untuk memasuki tanah perjanjian, menikmati semua janji Tuhan, itu pun bisa runtuh dan engkau bisa masuk ke dalam seluruh janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Hari ini saya akan membagikan dari Matius 14 ayat 22 tentang kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Berapa banyak di antara kita mau berjalan di atas air? Mau di atas air, bukan tenggelam. Banyak orang tenggelam di dalam hidup ini. Entah masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah persoalan rumah tangga. Bapak Ibu, kalau engkau mau mengerti rasanya tenggelam, waduh, saya pernah mengalami ketika saya kena serangan jantung, rasanya tenggelam itu, aduh, benar-benar, nggak bisa. Rasanya kita nafas nggak bisa, bergerak nggak bisa, seperti kaku, freeze. Ya, di dalam hidup ini banyak orang yang tiba-tiba kaku, nggak bisa. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Ketika menyerang, kalau kita tidak ready, kita bisa seperti kaku dan tidak bisa mengerti apa-apa lagi yang harus dibuat. Matius 14 ayat 22, Bapak bisa baca di Alkitab di rumah. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi habis melayani di sisi Danau Galilea yang lain, mereka mau menyeberang ke sisi yang lain di malam hari. Jadi sudah capek pelayanan ya sepanjang hari. Dan ketika mereka mau menyeberang itu, ya dikatakan dalam firman Tuhan, mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bagaimana mungkin Pak? Sehabis melayani Tuhan Yesus kok kena badai, kena gelombang. Kisah yang lain adalah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang menyeberang dan tidur Tuhan Yesus tidur di buritan. Masih ingat ceritanya? Dan di kisah itu dikatakan mereka diombang-ambingkan oleh badai juga. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita naif kalau kita sudah melayani Tuhan Yesus, kita sudah mengikut Tuhan Yesus, maka kita kebal atas segala badai. Gak ada covid-covidan, gak ada krismon-krismonan. Bapak Ibu sekalian, itu sangat naif. Kalau kita menghadapi persoalan badai topan, itu tidak mesti harus ada dosa baru kita mengalami seperti itu. Tuhan Yesus tidak punya dosa, tapi kenapa
perahunya diombang-ambingkan. Murid-murid ini juga di kisah ini tidak melakukan dosa, tapi mereka mengalami badai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cara berpikirnya sudah benar, 50% persoalan mungkin 80% persoalan sudah selesai. Kebanyakan kita dibully sama iblis, kita merasa bersalah, yang kita sudah minta ampun pun diingat-ingatkan. Lalu kita mencari-cari, jangan-jangan ada kesalahan-kesalahan lain. Kita bukannya fokus mendekat kepada Tuhan untuk minta jawaban jalan keluar. Kita fokus kepada rasa bersalah. Bapak Ibu, musuh daripada iman adalah rasa bersalah. Rasul Yohanes bilang, kalau hati kita tidak menuduh kita, kita punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Sebab itu iblis paling suka membuat orang-orang, anak-anak Tuhan merasa bersalah. Seperti saya katakan tadi, kalau kita ada rasa bersalah, kita minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau kita mengaku, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita kembali fellowship dengan Tuhan Yesus, memuji, menyembah, dekat dengan Dia, kembali dipulihkan. Kalau iblis maunya apa? Kita semakin menjauh, rasa bersalah. Kemudian ya sudah, sekalian aja kita meninggalkan Tuhan. Jangan mau Bapak Ibu sekalian, jangan mau. Ya. Badai dan topan, ya biasa. Tuhan Yesus juga mengalami, murid-murid juga mengalami. Kalau Bapak Ibu mengalami, gak apa-apa. Yang jelas, di dalam kisah ini juga di dalam kisah hidup kita, kita pasti sampai ke seberang. Amin. Pasti sampai ke seberang. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, kekasihnya. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau kita mengalami persoalan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak kaget. Tuhan tuh maha tahu. Kalau kita menghadapi itu, Tuhan pasti sudah tahu. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Tuhan menyediakan juga mujizat. Kadang-kadang orang bilang, saya mau mujizat dari Tuhan. Ya kalau mau mengalami mujizat, ya harus mengalami situasi-situasi yang mencemaskan. Yang penuh dengan ketidakpastian. Mau mujizat yang besar. Ya, banyak orang hampir mati sembuh, itu kan mujizat yang besar. Bahkan udah mati bangkit, itu mujizat yang besar. Ya. Kalau sakit pusing sembuh ya mujizat juga, tapi tidak mujizat yang besar. Kadang-kadang kita tidak konsekuen. Kita minta sesuatu yang besar, tapi kita nggak mau dibawa ke dalam situasi yang kelihatannya berat. Tapi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Tuhan mau pesan, engkau disayang Tuhan Yesus. Dan apapun persoalan yang kau hadapi, Tuhan Yesus sayang dengan kau dan Dia pasti memberi jalan keluar. Amin. Haleluya. Kisah selanjutnya kita baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tahu kita mengalami persoalan dan Dia tidak membiarkan murid-murid sendirian. Senang-senangnya melayani itu. Tuhan melakukan mujizat. Ayo senang, ketika sudah selesai murid-muridnya dibiarkan. No. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau melayani Tuhan, kau mengikut Tuhan dengan setia, upahmu besar di surga. 1, ya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tuhan tidak mau berhutang, Dia pasti memberkati. Masih ingat Petrus bersama murid-murid dipakai perahunya Tuhan Yesus. Didesak-desak orang jadi pinjam khotbah di atas perahu. Khotbah yang sangat indah tentang penabur dan 4 jenis tanah. Setelah mereka selesai menabur, mereka yang semalam-malaman tidak bisa menangkap 1 ekor ikan pun. Mereka kemudian disuruh Tuhan tebarkan jala. Dan kapal mereka hampir tenggelam saking penuhnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Kekasih Tuhan, kau setia kepada Dia, gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Gak usah tanya kapan Tuhan membalas. Gak usah. Malaikat Tuhan sudah disuruh untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan. Bahkan firman Tuhan melampaui segala yang kita pikir dan doakan. Itu cara Tuhan, selalu lebih daripada yang kita
minta. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Saya senang sekali. Yesus yang datang kepada kita. Kalau kita punya persoalan, Yesus yang datang kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Saya kira kita harus datang berdoa. Iya, kita datang berdoa, menanyakan kehendak Tuhan, jalan keluar yang dari Tuhan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sebelum kita tenggelam, Tuhan itu sudah ada. Kadang-kadang kita yang gak punya waktu untuk tanya Tuhan, pimpinan Tuhan. Tuhan sudah bicara. Melalui khotbah hari Minggu, melalui saat teduh, melalui perkataan teman-teman kita yang mengasihi kita, orang tua kita, sahabat kita. Cuman kadang-kadang kita terlalu sibuk. Dan kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus datang. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bukan berteriak karena takut, tapi berteriak-teriak. Saya bayangkan tuh, wah! Tomas tuh di sini, wah! Yudas apa lagi, wah! Ini barusan melayani bersama-sama Tuhan. Melihat Tuhan memecah-mecahkan roti, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu sekalian, kocak sekali sebetulnya kalau kita baca cerita ini. Tapi ini fakta kebenaran nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sering terkejut dalam hidup ini. Tiba-tiba uang habis, terkejut. Tiba-tiba punya masalah, terkejut. Tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian, jangan orang gampang-gampang terkejut. Dekat dengan Tuhan, membuka hati kita, membuka telinga kita kepada tuntunan Tuhan setiap hari, setiap pagi sebelum kita berangkat ke kantor, bekerja, berusaha. Engkau menjadi orang yang siap. Karena Tuhan, firman Tuhan katakan selalu mengajar kita akan sesuatu yang kita belum mengerti, juga memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu kita tidak mendengar secara persis ya, besok nanti siang makan apa, aduh itu ya terlalu seperti orang meroh sekali ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan terkejut-kejut. Tuhan sudah mempersiapkan hati kita. Kau akan menghadapi ini, kau akan menghadapi itu. Ya, seringkali ketika sedang berdoa rasanya berat ya. Lalu kita diajak berdoa ya, saya berdoa dalam bahasa yang kita bisa mengerti, kemudian kalau masih berat berdoa dalam bahasa roh, sampai lega Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kita mendengar baru, oh ceritanya ada saudara kita yang mengalami situasi, kerabat dekat kita mengalami situasi, tapi Tuhan tolong. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersama Tuhan jangan gampang-gampang terkejut. Ya. Lihat dulu. Ya, mendekat kepada Tuhan, lihat Tuhan, tanya Tuhan. Ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Bapak Ibu sekalian, percayalah. Kalau murid-murid ini pasti dalam situasi nggak benar. Tuhan aja dikira hantu. Bapak Ibu pernah punya teman atau kita sendiri kadang-kadang ya. Mau ditolong Tuhan tapi kita tolak. Ya. Makanya Bapak Ibu kita itu harus punya kerendahan hati untuk mendengar nasihat. Saya hanya mau dengar nasihat dari Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berbicara melalui manusia. Kalau manusia tidak mempan, kadang-kadang keledai disuruh untuk menegur Nabi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai begitu ya, jangan sampai ditegur keledai kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kita kadang-kadang memilih-milih cara Tuhan untuk menuntun, menjawab, menegur, menasihati kita dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi. Dan yang cocok sama kita terima, yang tidak cocok sama kita langsung kita anggap ini dari hantu. Saya menemui banyak orang, ya kalau lagi dalam konseling saya lihat, si A dan si B persoalannya sama-sama berat, tapi si A ini keluar dari persoalannya bahkan dipulihkan Tuhan, bahkan lebih lagi. Ya keadaannya diangkat ke next level dari keadaan sebelumnya. Tapi ada
Yang persoalannya bahkan gak terlalu besar, tapi gak pernah keluar dari persoalan itu. Bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Ya saya mengerti kalau kita mengembalakan, kita kan tahu jemaat ini, jemaat itu persoalannya apa. Tapi seringkali yang membuat seseorang tidak keluar dari persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak bisa mendengar nasihat yang tidak cocok sama selera kita. Aduh susah Bapak Ibu sekalian, paling susah itu. Paling susah. Di sini dikatakan itu hantu dan mereka berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau kita lanjutkan ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tapi puji Tuhan, Tuhan kemudian memperjelas, memperlihatkan dirinya. Satu hal yang saya pegang ya, dan Bapak Ibu harus pegang juga dalam hidup ini ya. Sebandel-bandelnya kita atau ya maaf ya Bapak Ibu, bukan di sini, tempat lain, sebebal-bebalnya kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu kita terharu sama Tuhan Yesus. Gak pantas sebetulnya kita mengalami kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tuh baik banget sama kita Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah membiarkan kita tenggelam, membiarkan kita kacau, hancur, bangkrut, enggak. Selalu aja ya, dia menolong kita. Setelah saya pikir-pikir, ya iya juga ya, kita ini kan domba-dombanya. Kalau dalam gambar-gambar itu domba yang dipikul sama Tuhan Yesus. Ya, jangan merasa terlalu tua untuk digendong Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa terlalu tahu banyak firman sehingga kita nggak pernah menangis di dada Tuhan Yesus. Nggak pernah minta penghiburan di kaki Tuhan Yesus. Gak pernah mengusap air mata kita di pangkuan Dia. Kita tetap anak, kita tetap domba di mata Dia. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kau ngomong ya, bahwa Petrus itu orangnya ceplas-ceplos, sok berani. Tapi satu yang gak bisa dipungkiri, Petrus itu ya punya imajinasi yang luar biasa. Saya bayangkan kalau Bapak Ibu waktu itu ya tentu saja enggak ya, tapi kan boleh ya berimajinasi ya. Kalau Bapak Ibu waktu itu ada di perahu Tuhan Yesus juga. Perahu murid-murid ya, sorry. Lalu Tuhan Yesus datang jalan di atas air. Ada enggak yang kepikir, Tuhan, aku juga mau coba jalan di atas air. Buru-buru kali ya. Pokoknya yang penting cepetan sampai di seberang Tuhan. Ngeri. Ya, Petrus seperti nggak serem, tapi pasti serem juga orang dia. Pasti tadi ikut teriak-teriak juga ya. Tapi dia kok punya imajinasi. Kalau Tuhan ada di sini, yang mumpung ada Tuhan, saya mau lihat sesuatu yang saya belum pernah bisa lihat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berbicara kepada saya, yang Tuhan butuhkan untuk jemaatnya adalah berani untuk percaya, berani untuk berimajinasi, berani untuk minta dan mengalami hal-hal yang mustahil. Hidupnya hanya sebentar Bapak Ibu. Mau hidup yang datar aja udah. Atau mau hidup sesuatu yang bersama Tuhan. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya ingat satu hari malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Gideon lagi sembunyi, takut-takut ya sama orang Midian. Lalu malaikat bilang begini. Pahlawan yang perkasa. Orang penakut dipanggil Tuhan pahlawannya perkasa. Bapak Ibu sekalian. Dan waktu itu dia punya kesempatan untuk enggak, saya penakut. Atau siapa bilang saya anak percaya. Dia lakukan itu ya. Saya dari suku yang kecil, kaumnya paling kecil gitu. Tapi Bapak Ibu, setelah Tuhan melalui malaikat yang membujuk dia, akhirnya dia mau menjadi pemimpin orang Israel untuk lepas dari orang Midian. Dia melihat diri dia orang yang paling kecil dan tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan melihat lain.
Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini memang lagi susah di mana-mana yo. Lagi perang, BBM susah, rupiah tenggelam. Bapak Ibu sekalian, mau orang Kristen, orang gak Kristen, orang percaya, bukan orang percaya, semuanya mengalami. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau mau sampai ke seberang, engkau harus percaya kepada Tuhan. Tapi kalau engkau mau ke seberang, plus berjalan di atas air, engkau harus minta kepada Tuhan. Petrus bilang begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ya, kita udah tahu ceritanya ya, waktu Krismon, waktu krisis COVID, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka berjualan makanan. Saya punya banyak rekan banker yang sudah tidak bekerja sebagai banker, dia akhirnya mengajar, memberi training, dan punya penghasilan yang lebih besar dari ketika dia kerja sebagai karyawan bank. Akhirnya nggak mau lagi kembali kerja sebagai banker. Harus punya imajinasi. Bapak Ibu, wah sudah tua Pak, yang muda-muda, ya, atau orang-orang tua kasih kebebasan kepada yang muda, doakan, bukan hanya kasih kebebasan, doakan supaya mereka punya keberanian untuk mengalami hal yang mustahil. Beberapa waktu yang lalu saya lagi jalan-jalan ke Gunung Fuji di Jepang. Naik day trip, naik bus, ya, semuanya orang-orang bule lah ya. Tapi setelah sampai di tujuan, ternyata ada orang yang deketin istri saya. Dari Indonesia ya, gitu. Karena dia dengar saya lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya bahasa Indonesia. Dia tanya dari Indonesia ya. Singkat cerita, ternyata dia lulus SMA, dia melamar karena ada pengumuman, dia melamar untuk bekerja jadi asisten rumah tangga di Taiwan, mengurus orang-orang tua yang sudah nggak bisa mengurus dirinya sendiri lah. Lalu kami tanya, bisa bahasa Mandarin? Nggak bisa Pak. Bisa bahasa Inggris? Nggak bisa Pak. Lah ya, bisa bahasa apa? Ya bisanya bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Lampung ya pastilah ya. Jadi gimana ngomongnya sama, ya bahasa tangan aja gitu. Tapi dia udah kerja 3 tahunan. Dia harus bayar uang agensi sekian puluh juta. 10 bulan dia lunasi dan dia bisa nabung. Lalu saya tanya-tanya, kamu lagi liburan begini keluar berapa? Keluar hampir 30 juta Bapak Ibu sekalian. Saya pikir, oh enak juga ya. Bisa punya uang dan dia kemudian saya mau datang lagi berapa bulan lagi atau tahun depan ke Hokkaido. Wah, saya pikir ini luar biasa, punya visi gitu ya. Terus kamu gak ada rencana untuk apalah gitu ya. Sekarang saya sedang ambil kuliah universitas terbuka. Ampun Bapak Ibu sekalian, lulus SMA kerja di luar negeri. Karena di luar negeri kan boleh ya ambil kuliah universitas terbuka. Dia mau ambil S1. Walaupun dia punya penghasilan, dia tidak mau hidupnya seperti itu saja. Dia mau lebih bagus lagi. Bapak Ibu sekalian, saya bilang, luar biasa ya. Saya belum sempat tanya karena waktunya gak lama ya. Dia anak Tuhan atau tidak ya. Tapi saya hanya geleng-geleng kepala. Ini orang muda, ini kakak-kakak ya, wanita ya maksudnya ya. Luar biasa, nekat luar biasa kalau menurut saya. SMA, kerja di luar negeri, tapi tidak berhenti di situ, dia mau meningkatkan diri dengan kuliah di universitas terbuka supaya dia bisa punya pendidikan yang lebih bagus. Bukannya latar belakangnya hebat, dia gak punya uang makanya dia kerja di luar negeri karena dia tidak bisa dapat pekerjaan di dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, dia punya imajinasi. Dia mau mengalami hal-hal yang mustahil. Dia mau mencoba hal-hal yang tidak terpikirkan. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kata Tuhan Yesus, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita dan anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Tanya Tuhan, punya mimpi yang besar, punya harapan yang mustahil menurut orang lain.
Tapi karena kita punya Allah yang tidak mustahil, yang tidak ada yang mustahil bagi dia, maka kita berani berjalan di atas air. Saya nggak tahu ya, setelah sampai di pantai ya, 11 murid yang lain iri kali ya. Karena walaupun Petrus hampir tenggelam, ya, karena ngelihat angin, paling enggak dia sudah nyoba jalan di atas air. Dia mungkin lagi khotbah di Kasirea, mungkin di Antioquia dia khotbah, lagi di gereja di Efesus dia khotbah. Iya, dulu waktu di Danau Galilea, biasa kan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau orang dari luar negeri, iya waktu saya di sana lah, di situ lah ya. Tapi Rasul Petrus gak bisa kita ganggu gugat. Dia cerita, waktu di Danau Galilea, aku berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Yakobus, Yohanes, yang lain hanya bisa bengong aja. Ya. Iri, tapi ya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, jangan kita jadi orang yang menonton saja, mendengar kesaksian orang lain, bahkan kemudian kita irinya jadi iri yang dengki lagi. Karena kita tidak berani melangkah, dan kita tidak berani minta sesuatu yang mustahil. Tuhan tidak melarang ketika Petrus minta berjalan di atas air. Itu yang saya kagumi dan puja di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah melarang kita ketika kita minta yang mustahil. Saya tidak perlu cerita secara detail dalam hidup ini, tapi banyak hal saya minta pada Tuhan dan saya ngalami. Ya iya, nggak langsung besok terjadi, nggak sebulan kemudian, kadang-kadang beberapa tahun baru saya alami. Tapi Tuhan suka anak-anaknya yang meminta sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena itu berarti kita percaya sama Dia. Itu berarti kita percaya bahwa Tuhan kita itu maha kuasa. Itu berarti kita percaya bahwa Tuhan itu mampu membelah Laut Merah, mampu menghancurkan tembok Yeriko, mampu merubah air menjadi anggur, mampu mencukupi kebutuhan kita akhir bulan ini bahkan lebih lagi. Mampu mengubahkan anak-anak kita yang kita rasa hopeless menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah. Percaya. Dan kita hanya minta saja kok. Apa susahnya minta? Tapi memang tidak susah. Bapak Ibu perlu keberanian. Perlu kerendahan hati. Perlu wawasan yang dibuka lah. Ya. Murid-murid yang lain, sorry to say, gak pernah terpikir untuk minta jalan di atas air. Kadang-kadang kita perlu seperti Rasul Petrus punya apa ya, spontanitas di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau itu juga, aku mau alami itu Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Tuhan Yesus tidak beralasan, syaratnya begini. Tuhan Yesus, kamu mau? Datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ngalami yang ajaib-ajaib gampang gak? Kita baca, tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba yang mustahil, jangan naif juga. Jangan pikir kalau bersama Tuhan langsung semuanya lancar. Mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang di luar kebiasaan kita, perlu keberanian. Tapi Bapak Ibu sekalian, modal kita adalah keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan Yesus
tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan menolong kita sekalipun kita suatu titik bimbang karena melihat angin yang terlalu kencang. Ya. Kalau kita kurang percaya di suatu titik di dalam fase tersebut. Tapi puji Tuhan. Tuhan tidak bilang begini, ya gak percaya. Ya udahlah, tenggelamlah dulu situ kamu sebentar. Baru sudah kelelepan ya. Itu menghirup air gitu ya. Baru Tuhan panggil, ayo udahlah pegang tangan saya. Enggak. Sebelum dia tenggelam dan menghirup air, dia sudah mengangkat Rasul Petrus. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kelemahan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah, pengampun, penyayang. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Kalau engkau lupa apapun dalam hidup ini, jangan engkau pernah lupakan bahwa Yesus sayang. Yesus mau kita selalu datang kepada Dia. Dia Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Baik, Maha Penghibur. Puji Tuhan. Kita masuk ke bulan Mei, masih ada bulan Juni, Juli sampai Desember. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau merasa engkau tenggelam, mau tenggelam, panggil nama Tuhan Yesus. Dan minta hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang sulit bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Puji Tuhan. Taruh satu tangan di dada. Bapa di surga, inilah domba-dombamu, jemaatmu di GBI Menteng. Apapun yang sedang dihadapi, masalah keluarga, keuangan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, masa depan. Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Bahkan kamu mau melihat hal-hal yang tidak terpikir, yang tidak terbayangkan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus mampu. Kami mau percaya itu Tuhan. Kami tidak mau diatur dengan badai dan topan. Kami mau mengarahkan mata kami melihat Engkau dan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu. Turunkan berkat yang besar atas umat-Mu Tuhan. Tahun ini mengalami situasi yang mustahil. Lebih daripada yang kami minta Tuhan. Seperti janji-Mu. Lebih dari yang kami minta. Yang kami bisa bayangkan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagi anak-anak yang Engkau sayangi, Engkau kasih. Terima kasih. Akan dibangkitkan anak-anak muda. Anak-anak kecil. Yang punya mimpi-mimpi yang besar Tuhan di gerejamu. Orang-orang tua yang punya mimpi yang besar untuk anak-anaknya, keturunannya Tuhan. Dan berdoa sampai Tuhan mengangkat anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyakkan jemaat-Mu mengalami kesembuhan. Mengalami pemulihan. Bahkan memperoleh apa yang menjadi idaman dan mimpi dan isi hatinya. Bersama Tuhan hidup ini menjadi indah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk menikmati berkat Tuhan. Salibmu
persiapkan hati kita. Kalau ada sesuatu yang harus dibereskan di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, kita bereskan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan, selidiki batin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau bersihkan dengan darah-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami mau makan dan minum dengan penuh penghargaan, mengenang apa yang Kau sudah lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita, kami dimerdekakan, kami dilegakan Tuhan. Dan akan menikmati perjamuan ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Kasih-kasih Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan. 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 Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami disucikan, kami dikuduskan, kami dilepaskan, diberi kelegaan. Katakan cawan, katakan sesuatu, ucapkan sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik di dalam hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ke depan pegang di dalam hatimu bahwa engkau disayang Tuhan Yesus. Engkau dijagai, engkau dilindungi, engkau dibela. Rumah tanggamu, segala usahamu
serahkan ke tangan Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Sebagai anak-anak Tuhan, kau orang-orang yang paling beruntung, paling mujur, paling diberkati. Haleluya. Siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah, siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah umat yang kau sayangi, umatmu, jemaatmu, milikmu, kepunyaanmu sendiri Tuhan. Sebentar akan pulang berpisah, kami mengakhiri ibadah ini, kami siap menerima berkat dari Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, kau disayang, kau dijagai, mata Tuhan tertuju padamu selama seminggu ke depan. Percayalah Tuhan beserta dengan kau dan berkat Tuhan melimpah turun atasmu. Kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kau hari ini sampai kedatangan Tuhan dan sampai selama-lamanya.